Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, imamil muttaqin, qaidil ghurril muhajjalin, nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa jahada bijihadihi ila yaumiddin. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli ith wal ghanimata min kulli bir wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Allahumma amin. Amma ba'd. Para jemaah peserta pengajian dan para pemirsa yang semoga dirahmati semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan izin dan rahmatnya semata serta hidayahnya, maka pada malam yang berbahagia ini kita kembali hadir di masjidnya yang mulia ini untuk beribadah kepadanya. Semoga semua ibadah kita ini diterima dan dipahalai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa pula kita ucapkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu ibadah yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, secara resmi saya sampaikan bahwa pengajian saya di Masjid Muhammadiyah ini kelihatannya saya harus kurangi menjadi 2 kali sebulan saja, setiap malam Kamis pertama dan ketiga, ya, karena saya mesti mengajar di Ponci setiap pekan. Jadi selama ini 2 kajian saya yang tiap pekan Lajai dan di sini, ya, saya mesti kurangi waktunya semua menjadi 2 kali sebulan. Dan saya lihat di Facebook, alhamdulillah guru kita Ustadz Bahar bersedia mengisi dengan kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, itu juga sangat baik. Sehingga betul-betul pelajaran di Masjid Muhammadiyah ini bukan sekedar ceramah lagi, tetapi memang sudah terpola, terkurikulum, ya. Dan inilah yang patut kita syukuri dan terus kita ikuti agar betul-betul terasa manfaatnya untuk kita semua dalam upaya kita meningkatkan keislaman kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Para jamaah sekalian, kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Al-Usulul Tsalatsa. Masih dalam pembahasan Al-Aslul Tsalits, landasan yang ketiga di dalam keislaman kita, keimanan kita, yaitu ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam,
mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir 2 pekan lalu kita telah membahas sampai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 tahun di Madinah. Setelah hijrah dari Makkah, beliau hidup di Madinah selama 10 tahun, masuk tahun ke-11. Kalau kita lihat dalam sirah, sejarah Nabi Muhammad SAW, 10 tahun sempurna beliau hidup di Madinah, dan masuk tahun ke-11 beliau wafat di bulan Rabiul Awal, tahun ke-11 dari hijrahnya beliau sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Selama 10 tahun itulah beliau menerima seluruh ajaran Islam yang sempurna ini. Kemudian di sini beliau mengatakan wa tuwfiya sallallahu alaihi wasallam, dan wafatlah, meninggal dunialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi manusia, pada akhirnya juga meninggal. Sebagaimana nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum beliau meninggal dunia semua pada akhirnya. Walaupun ada yang belum meninggal sampai sekarang, berdasarkan hadis yang sahih, Nabi Isa alaihissalam masih berada di langit dalam keadaan hidup, jasad dan roh beliau, dan akan turun di akhir zaman sebagai tanda kiamat. Walaupun ada sebagian ulama kita mentakwil hadis ini bahwa bukan Nabi Isa betulan yang datang, tapi kondisi ketika itu seperti kondisi hidupnya Nabi Isa alaihissalam. Tapi pendapat yang kuat sependek kajian saya adalah bahwa betul-betul Nabi Isa alaihissalam yang akan turun. Lalu pada akhirnya Nabi Isa alaihissalam juga akan wafat. Pada akhirnya Nabi Isa alaihissalam juga akan meninggal dunia. Jadi Nabi Muhammad SAW juga akan pada akhirnya akan mati. Karena itu waktu perang Uhud, di mana kaum muslimin kena musibah, teguran dari Allah, karena pasukan pemanah yang ditempatkan di atas bukit tidak patuh pada komando Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kemenangan yang sudah di tangan kaum muslimin tiba-tiba berbalik, dipukul oleh orang-orang musyrik sampai Nabi pun terdesak dan diisukan beliau wafat. Diisukan beliau meninggal dunia. Maka banyaklah di kalangan para sahabat loyo, ciut, dengan mengatakan agape dialah berjuang komaten nabita. Ya, seakan-akan mereka berjuang hanya untuk pribadi Nabi, bukan untuk Islam. Turun ayat
Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad tidak lain kecuali seorang rasul, manusia yang dipilih oleh Allah sebagai rasulnya. Qad khalat min qablihi rusul. Dan sungguh telah berlalu rasul-rasul sebelum beliau. Mati semua. Lalu Allah berfirman, afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum. Apakah kalau Muhammad mati karena sakit atau yang lain, au qutilan atau beliau mati terbunuh, in qalabtum ala aqabikum, kalian mau berpaling, kalian mau murtad, itu salah. Itu salah. Kalau kematian Nabi Muhammad SAW menyebabkan kamu murtad, tidak boleh. Pribadi Nabi pasti mati sebagai manusia. Tapi agama beliau tetap tinggal sampai dunia kiamat. Wajib dianut oleh manusia yang mau selamat. Coba perhatikan para jamaah. Ayat ini sangat penting sekali karena banyak orang bukan nabi yang berlebih-lebihan dikultuskan. Para ulama, para guru, para pemimpin. Seakan-akan kalau mati itu ulama, mati itu pemimpin yang dikultuskan, tidak mau lagi berjuang. Sedangkan Nabi tidak boleh diperlakukan begitu, bahwa kalau mati kita berhenti berjuang, beragama. Apalagi selain beliau. Terus terang Pak. Tidak tahu kok sampai sekarang. Dulu-dulu itu, puluhan tahun yang lalu. Banyak orang susah sekali menerima kematiannya Pak Kahar. Marah sekali kalau bilang Pak Kahar sudah mati. Sementara dia tidak pernah ke masjid. Apa arti? Malah melakukan hal-hal yang justru diberantas oleh Pak Kahar di hutan dulu. Kalau bilang Pak Kahar sudah mati, wah, kamu dipukul. Bukan pribadinya semata-mata, tetapi perjuangannya. Memang pribadi pemimpin diperlukan, tapi pada akhirnya pasti mati. Karena itu dibutuhkan kaderisasi. Dibutuhkan generasi-generasi pelanjut. Inilah kelemahan umat Islam sekian lama, karena kalau tak kala ada orang yang baik ilmunya, baik kepemimpinannya, ya toh? Umat ini tidak mau lagi menerima yang lain, tidak mau membuat kader baru. Kalau pemimpin itu, ulama itu mau bikin kader baru, tidak disuka. Akhirnya mati pemimpin, mati ulama. Lama sekali baru ada penggantinya. Karena memang umat menolak kader-kader. Bagaimana caranya? Ya, tambah hari tambah lemah perjuangan. Tambah hari tambah lemah dakwah. Sebab kami milih saya saja jamaah. Mu matuani ku baik cumu pinaita naseng anak-anak. Anak-anak nak kiring ustaz makatom. Ena lima ni anak naro. Madat tulu na miruna. Iku malase ustaz agan agau. Tapi kita capu alasan lain masalah ku malase tiamitoen. Di kapan ada kaderisasi, Pak? Kapan ada kaderisasi? Ada juga bilang, boleh tapi jangan di sini. Jadi di mana, Pak? Mohon maaf, ini contoh nyata ini, Pak. Tidak bisa. Coba lihat Nabi SAW, mengkader sahabat. Sahabat mengkader tabi'in.
tabi'in mengkader lagi muridnya, tabi'ut tabi'in, terus menerus, turun temurun. Tidak boleh kita fanatik pada pribadi pemimpin. Lalu kalau beliau dipanggil oleh Allah, kita loyo dalam beragama, ditegur langsung oleh Allah. Nabi saja tidak boleh diperlakukan begitu. Tidak boleh. Memang waktu sepeninggal Nabi Muhammad SAW, banyak memang orang yang murtad. Banyak juga yang tidak mau mengeluarkan zakat. Diperangi oleh Abu Bakar. Angkat senjata. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memerangi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Walaupun masih salat. Karena menyangka zakat itu hanya untuk pribadi Nabi saja. Umar sempat memperingatkan Abu Bakar. Wahai Abu Bakar. Wahai Khalifah Rasulullah. Tidak salah gini. Orang yang masih bersyahadat, masih salat diperangi. Abu Bakar dengan tegas berkata, demi Allah, saya akan memerangi orang yang mau memisahkan salat dari zakat. Tidak salah. Coba bayangkan. Apalagi yang nyata-nyata memang murtad waktu itu diberantas oleh Abu Bakar. Tidak boleh. Saya ulangi, kalau Nabi saja mati tidak boleh kemudian membuat orang loyo beragama, berjuang, apalagi pemimpin-pemimpin setelah beliau. Justru kita harus siap menjadi penggantinya. Kita harus membuat kader-kader pelanjut estafeta kepemimpinan Islam, perjuangan Islam. Nah itu pelajarannya ini ayat. Afa immata au qutilan qalabatum ala aqabikum. Intinya Nabi SAW pada akhirnya wafat. Dan kewafatan Nabi Muhammad SAW tidak boleh membuat umat ini tidak berjuang, tidak beragama. Bahkan tidak boleh terjadi kekosongan kepemimpinan dalam Islam setelah sepeninggalnya Nabi. Sehingga mesti ada jelas kepemimpinan sesudah beliau. Itulah para khalifah, khulafaur rasyidin ya. Dan seterusnya. Kemudian beliau mengatakan wa tufiya sallallahu alaihi wasallam wa dinuhu baqi. Memang pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat, tapi agamanya tetap. Islam ini tidak mati sampai dunia kiamat. Islam ini harus berlaku terus, harus ditegakkan terus oleh umat Islam dari generasi ke generasi sampai dunia kiamat. Dan memang Allah menjamin Islam ini akan tegak sampai menjelang kiamat. Al-Quran dipelihara oleh Allah dari orang-orang yang mau merusaknya, menodainya, apalagi mau menghilangkannya. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Di surah Al-Hijr ayat 9. Sungguh kami Allah lah yang menurunkan az-zikr, Al-Quran. Dan sungguh kami lah yang menjaganya. Begitu juga dengan as-sunnah. Terjaga juga kemurniannya. Yang namanya hadis sahih. Terjaga dengan adanya yang disebut ilmu sanad. Allah memberikan kemampuan kepada para ulama umat Islam secara turun-temurun untuk memiliki ilmu sanad, jalur-jalur hadis, sehingga tetap bisa dibuktikan hadis-hadis yang betul-betul datangnya dari Nabi SAW dan yang tidak datang dari beliau, atau yang meragukan apa datang dari beliau atau tidak. Itulah hadis dhaif. Ditahu ada hadis palsu, itu dengan ilmu sanad. Dan tidak ada agama lain sebelum Islam yang punya ilmu ini, tidak ada.
Itu agama Yahudi, agama Nasrani. Tidak ada ilmu jalurnya seperti itu, tidak ada. Yang masih bisa diteliti, ketemu sampai ke pertamanya. Tidak ada. Tidak ada sanad dari Nabi Isa ke muridnya, dari muridnya terus sampai hari ini, tidak ada. Iya. Tapi Islam, hadis-hadis Rasulullah SAW ditemukan. Tetap bisa dibuktikan dari akhirnya dari Rasulullah SAW. Bisa dibuktikan. Iya. Sehingga ada seorang ulama, saya lupa namanya, mengatakan, seandainya tidak ada ilmu sanad, maka hilanglah agama, hilanglah hadis. Ranculah. Subhanahu wa ta'ala menjaga Islam ini. Baik menjaga Al-Quran maupun menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjaga Al-Quran salah satu diantaranya adalah dimudahkannya banyak dari hambanya menghafal Quran mutkin dari generasi ke generasi. Makanya para jamaah, kita hargai dan kita syukuri kalau ada orang tetap hati-hati selalu menyampaikan berita bahwa ada Quran baru yang beredar, banyak cacatnya, banyak kepalsuannya. Hargai. Tetapi percayalah, tidak perlu terlalu mengkhawatirkan karena Allah menjamin akan menjaga ini Al-Quran. Langsung bisa ditemukan, apalagi kalau masih banyak penghafal. Mudah sekali. Mudah sekali ditahu. Tidak ada ini. Tidak ada. Itulah juga kedudukannya para penghafal, mulia sekali. Kok lancar mui. Yang mau kupura bawa min apalah nak beang dek to. Tapi kalau dia bisa mungkin, masya Allah, ditahu itu. Ditahu. Saya biasa, alhamdulillah, walaupun belum lancar semua hafalan. Biasa ada orang baca, Ustaz, surah apa ini Ustaz? Tidak ada ayat begitu. Ayat beda ini. Beda. Tidak ada ayat begitu. Coba ya. Iya, langsung bisa ditahu. Antara ayat dan hadis langsung ditahu. Kalau dihafal Al-Quran. Tidak ada. Hadis itu bukan ayat. Coba. Luar biasa. Jadi, Nabi SAW telah wafat, tapi agamanya tetap dijaga oleh Allah. Cuma saja para jamaah, tidak ada jaminan bahwa di tempat tertentu Islam tetap eksis. Agama Islam tetap bisa bertahan. Tidak ada. Di dunia secara keseluruhan Islam tidak akan hilang sampai menjelang kiamat. Tapi di tempat tertentu Islam bisa hilang walaupun kiamat masih agak lama. Seperti yang terjadi di Spanyol. Nah, itu memang bisa hilang. Kalau Allah menghukum hambanya di tempat itu. Karena tidak bersungguh-sungguh lagi beragama Islam sebagaimana mestinya. Memang bisa padam di satu tempat. Memang bisa padam di satu tempat. Jadi yang Allah jamin Islam tidak akan hilang di dunia. Di belahan bumi pasti selalu ada. Tapi di tempat tertentu tidak ada jaminan. Kalau umat Islam di tempat itu tidak sungguh-sungguh berjuang sebagaimana mestinya. Begitu para jamaah sekalian. Jadi agama Islam ini tetap kekal. Dan karena itu tidak boleh ada yang tidak mengamalkan Islam, tidak memperjuangkan Islam dengan kematian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh. Apalagi selain beliau. Kenapa gitu narik nak berjalan mati ni ustazku bela. Isyik. Mati ni makku bela hadik nasa di kusyo imangiro. Awe. Manrasan he bapak ini apa krof. Tidak boleh. Maka itu narik nak tolong kalau mau pengajian kerahatannya na ustazku. Dek nanang kena boleh mati. Tidak benar. Tidak benar. Kita lanjutkan. Wa hadza dinu.
Inilah agama beliau. Penulis di sini ingin menjelaskan apa intinya ini Islam. Apa intinya ini agama Islam yang telah ditinggalkan oleh Nabi SAW. Wa hadza dinu. Inilah agama beliau, agama Islam. Apa itu? La khaira illa dallal ummata alaih. Tidak ada satupun kebaikan kecuali Nabi SAW telah menunjukkan umat itu kepadanya. Artinya isi kebaikan. Semua bentuk kebaikan telah dijelaskan oleh Nabi SAW dalam Islam. Dalam Al-Quran dan Sunnah beliau sudah dijelaskan semua. Iya. Makanya jangan lagi kita mencari-cari kebaikan di luar ajaran Islam. Katoria semadece di saliwonai ajaranna selengede nagal. Kebaikan Islam ini sudah sempurna. Semua yang dibutuhkan oleh umat manusia untuk kebaikannya sudah dijelaskan oleh Nabi, sudah ditunjukkan oleh Nabi SAW melalui ajaran Islam, ya, yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. La khaira illa dallal ummata alaih. Makanya berbicara tentang kebaikan ukurannya menurut Islam, bukan menurut hawa nafsu. Tangan dengan ajaran Islam, bukan menurut syaitan, bukan menurut adat istiadat. Yang mana yang baik menurut Islam itu yang baik, itu yang mesti diterima sebagai kebaikan. Karena Allah lah yang paling tahu mana yang terbaik untuk hambanya. Dan Allah memberitahu Rasulnya mana yang terbaik untuk umatnya. Seperti itu para jamaah sekalian. Jadi isinya ini Islam, semua kebaikan sudah dijelaskan oleh Nabi. Sehingga tidak perlu lagi cari-cari apa, bagaimana yang baik, bagaimana. Ikuti saja petunjuk agama. Ikuti saja Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Itu semua. Wala syarra illa hadzara min wala syarra illa hadzaraha min. Dan tidak ada satupun keburukan, kejelekan kecuali Nabi SAW telah memperingatkan umatnya daripadanya. Maksudnya semua yang bisa merusak manusia telah diperingatkan Nabi, jangan dilakukan. Jangan dilakukan. Jadi yang mana saja kejelekan-kejelekan yang mendatangkan kerusakan, yang mendatangkan bahaya untuk manusia di dunianya, di akhiratnya, sudah diwanti-wanti oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Islam ini. Makanya dalam hadis yang sahih beliau mengatakan, taraktukum ala mahajjatil bayda. Aku telah meninggalkanmu di atas jalan yang putih bersih, terang benderang. Lailuha kanahariha. Malamnya seperti siangnya. Masya Allah. Bercahaya terus. Jalan hidup yang ditinggalkan oleh Nabi untuk umatnya tidak mengenal istilah malam, tidak mengenal istilah gelap, terang benderang. Masya Allah. Sama malam dengan siang. Taraktukum ala mahajjatil bayda. Lailuha kanahariha. Lalu beliau mengancam, la yazighu anha illa halik. Siapa yang menyimpang dari jalan yang terang benderang itu pasti binasa. Siapa yang berani menyimpang dari jalan keislaman yang terang benderang, yang telah ditinggalkan oleh Nabi SAW, tidak ada yang dia dapat kecuali kebinasaan. Halik. Iya. Jadi tidak usah kita bingung-bingung.
Tidak usah kita terlalu mencari banyak teori bagaimana yang baik, bagaimana yang mana yang baik mesti dikerjakan, yang mana yang buruk mesti dijauhi. Menurut ini, menurut tidak usah. Yakinkan saja. Dan ini salah satu bagian dari akidah kita. Ini yang disebut islamisasi pemikiran. Islamisasi pemikiran. Mana yang baik menurut Islam, itu yang kita pandang baik. Mana yang buruk menurut Islam, itu yang kita pandang buruk. Itu yang disebut islamisasi pemikiran, yang akan menghasilkan islamisasi kehidupan. Mega apa umat selek, nasa ngalina selek tulek, maka dia agama yang majak, maka situ ku sedih. Itu yang dijahit. Agama bilang, kasih lancar pernikahan, dia bilang, tidak bagus. Mesti dipermahal uang panai. Allah. Kok syaratan tuh? Nata sengaleta selen. Maka dia agamai pasempoi ko paboti ko to pasuliki ki. Ini tantangan bagi yang punya anak perempuan. Ya betul. Agama mengatakan makan akhirat. Utamakan akhirat, dunia sekedar jangan dilupa. Dia balik. Utamakan dunia, akhirat sekedar. Waduh. Jadi islamisasi pemikiran ini bahwa isi agama Islam, bahwa semua kebaikan telah ditunjukkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semua keburukan telah diperingatkan oleh Nabi SAW. Ini artinya lakukanlah islamisasi pemikiran. Tegai makasina sengagama ya tor dia semua kesina difugau diterima. Tegai majak menurut agama ya tor mesti diyakini majak dan ditolak, dijauhi kalau mau selamat dunia dan akhirat. Begitu Pak. Saya bacakan ayat yang sudah sering kita pelajari. Wa asa an takrahu syai'an. Boleh jadi apa yang kamu benci tapi itu lebih baik bagimu. Kalau merupakan petunjuk Allah dan Rasulnya, itu lebih baik bagimu. Wa huwa syarrul lakum. Dan apa yang kamu tidak, kalau Allah dan Rasul bilang jelek-jelek, cocok sekali merasa menguntungkan sekali. Kenapa demikian? Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Karena Allah tahu apa yang kamu tidak tahu. Asal kau cuaca fong alatar, kau syarat. Bagaimana? Bagaimana kita mau lebih pintar dari Allah, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak. Ingat Pak, la khaira illa dallal ummata alaih, wa la syarra illa hadzaraha min. Tidak ada kebaikan kecuali sudah ditunjukkan semua oleh Nabi kepada kita, kepada umatnya yang beliau sangat cintai. Dan tidak ada keburukan kecuali beliau sudah memperingatkan, membuat umatnya hati-hati, mewaspadakan kepada umat. Nah, kemudian beliau menjelaskan kebaikan apa itu? Kebaikan apa yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW kepada umatnya? Wal khairul ladzi dallaha alaihi at-tauhid wa jami'u ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Kebaikan yang telah ditunjukkan oleh Nabi kepada umatnya itu adalah tauhid. Pertama tauhid. Sudah berulang kali kita pelajari bahwa tauhid adalah asas, pondasi keimanan, keislaman kita. Makanya tauhid adalah kebaikan yang paling utama.
Tapi bukan hanya tauhid. Jangan sampai juga ada pemahaman bahwa yang penting tauhid. Ajaran Islam yang lain tidak penting, tidak begitu. Tauhid memang pondasi ajaran Islam. Tapi pondasi mesti didirikan bangunan di atasnya. Ya toh? Pondasi tanpa bangunan tidak ada manfaat. Kurang manfaat. Paling hanya menunjukkan bahwa itu tanahku. Diklaim berpuluh-puluh tahun. Tanahku itu, peraku pondasi. 20 tahun lebih. Oke, magai. Koton harap. Kalau mau dapat manfaat yang lebih banyak, banguni itu pondasi itu. Tiang, dinding, dan seterusnya. Jadi tauhid memang pondasi. Tidak bisa berdiri bangunan tanpa pondasi. Makanya di sini mengatakan wal khairul ladzi dallahal alai at-tauhid wa jami'u ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Dan semua yang dicintai dan diridai oleh Allah. Maksudnya yang mau dibangun di atas tauhid adalah semua yang dicintai oleh Allah. Semua yang diridai oleh Allah, kerjakan semua. Kerjakan semua. Kewajiban, yang sunat-sunat, ya tak? Bahkan urusan-urusan dunia yang halal, niatkan untuk mendapatkan ridha Allah, maka bernilai pahala juga. Salat, puasa, zakat, haji, zikir, tilawah, berbakti kepada kedua orang tua, istri, menunaikan hak-hak suami, hak-hak anak, semua. Semua larangan. Itulah kebaikan yang diperintahkan, yang ditunjukkan oleh Nabi SAW kepada umatnya. Dimulai dari tauhid, mensemata-matakan ibadah hanya kepada Allah, ya, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Lalu melakukan semua apa saja yang dicintai dan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mendefinisikan ibadah dengan definisi menjami' likulli ma yuhibbuhu Allahu minal wa yardah minal aqwali wal af'al adh-dhahirati wal batinah. Ibadah kepada Allah ialah semua yang dicintai dan yang diridai oleh Allah, ucapan dan perbuatan yang nampak maupun yang ada di dalam. Inilah kebaikan. Jangan bicara kebaikan kalau tidak diridai oleh Allah. Jangan bicara kebaikan kalau bertentangan dengan petunjuk Allah, jangan. Katakan wasyarrul ladzi hadzaraha min, adapun keburukan, kejelekan yang Nabi waspadakan umatnya darinya, asyirk, kemusyrikan. Lawan dari tauhid, itu keburukan yang paling jelek. Kalau tauhid adalah kebaikan yang paling utama, maka lawannya kemusyrikan adalah keburukan, kejelekan yang paling jelek. Dosa yang paling besar. Asyirk. Jangan bicara kebaikan kalau melakukan kemusyrikan. Jangan mengatakan baik kalau kemusyrikan. Menyekutukan Allah walaupun menguntungkan di segi duniawi. Umpamanya kalau orang sakit, karena katanya mau sembuh, kesembuhan itu baik, biar musyrik, tidak baik. Lebih baik mati dalam keadaan bertauhid daripada hidup bergelimang kemusyrikan. Ini prinsip.
Ini namanya harga mati. Lebih harga mati dari NKRI harga mati. Ya Pak ya? NKRI juga harga mati bagi orang Indonesia. Tapi tauhid harga mati bagi seorang muslim. Tidak boleh ditawar kalau mau selamat dunia akhirat. Jadi kejelekan, keburukan yang paling jelek yang Nabi waspadakan umatnya agar tidak melakukannya asyirk, kemusyrikan. Bayangkan kalau meruntuhkan amal. Bayangkan kalau menyebabkan dosa tidak diampuni di akhirat. Bayangkan kalau bisa membatalkan keislaman, apa baiknya? Agar adece kupakuiro kadang. Terutama di akhirat mati. Asyirk. Tapi bukan hanya syirik. Setelah syirik, ada lagi keburukan-keburukan lain yang tetap juga harus dijauhi. Apa itu? Wa jami'u ma yakrahuhu Allahu wa ya'bah. Dan semua yang dibenci oleh Allah, semua yang dilarang oleh Allah untuk dilakukan, itu keburukan semua. Semua dosa. Semua dosa setelah syirik adalah keburukan. Wa jami'u ma yakrahuhu Allah wa ya'bah. Kata penulis rahimahullah. Semua yang diharamkan oleh Allah, Allah benci. Jangan lakukan. Jangan dekat. Allah berfirman, wa halallahu al-bay' wa harrama riba. Jauhi riba. Walaupun keuntungannya menggiurkan. Apa maling-maling, jangan. Jauhi yang diharamkan oleh Allah tabaraka. Keburukan, Pak. Kemusyrikan dan semua yang dibenci oleh Allah, semua yang dilarang oleh Allah tabaraka wa taala, jangan dilakukan. Jangan dilakukan. Kalau memang kita tidak mau tertimpa keburukan, kita tidak mau celaka, kita tidak mau binasa dunia sampai di akhir. Inilah inti ajaran Islam yang ditinggalkan oleh Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua isinya Islam ini pada dasarnya diridhai oleh Allah dan yang dicintai. Dan semua bentuk keburukan yang mesti dijauhi agar manusia selamat, yaitu syirik, menyekutukan Allah, lawan dari dibenci dan yang dilarang oleh Allah tabaraka wa taala. Sampai sini dulu. Insyaallah pelajaran berikut kita mendapatkan penjelasan lagi bahwa Nabi SAW telah meninggalkan agama ini dengan sempurna. Wa akmalallahu bihiddin, begitu. Telah sempurna. Islam tidak membutuhkan tambahan dan pengurangan. Harus pas. Karena Allah telah menyatakan kesempurnaannya ini agama melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pelajaran kita bermanfaat. Betul-betul memotivasi kita untuk lebih meningkatkan lagi keislaman kita. Mendengar tapi betul-betul dibuktikan mana yang dipandang baik, apa yang dipandang baik oleh Islam, mana yang dipandang buruk, apa yang dipandang buruk oleh Islam. Sudah jelas semua. Jangan lagi ada pertimbangan-pertimbangan lain yang menyalahi ajaran agama kita tercintai. Demikian, wallahu taala a'lam bissawab. Kita lanjutkan 2 pekan yang akan datang biiznillah taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik
asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.